Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tematik dan pembahasan di pagi hari ini. Kita akan membahas tentang 3 hari yang menentukan keselamatan seseorang di dunia dan juga akhirat. Saya petik tema ini dari surah Maryam ayat 33. Diambil dari perkataan Isa ibnu Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari di mana aku diwafatkan, dan pada hari di mana aku dibangkitkan kembali. Inilah 3 hari yang menentukan keselamatan manusia: hari tatkala dilahirkan, hari tatkala diwafatkan, dan hari tatkala dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syaitan tidak mungkin membiarkan anak turunan Adam itu selamat dari 3 hari ini. Hari saat dilahirkan, saat diwafatkan, dan saat dibangkitkan. Tetapi syaitan itu hanya bisa mendatangi 2 hari saja. Hari saat dilahirkan, maka setan akan hadir di situ. Dan yang kedua, hari saat kita diwafatkan, maka setan pun akan hadir di situ. Tetapi saat hari dibangkitkan, maka setan sudah tidak ada hubung kait dengan kita, dan kita pun tidak ada hubung kait dengan setan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah syaitan pada hari kiamat, sebagaimana Allah katakan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sungguh Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencela diriku, akan tetapi celalah diri-diri kalian. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak mungkin menolongku.
Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapatkan siksa yang pedih. Dari ayat ini, maka pada hari dibangkitkan kelak manusia sudah tidak ada hubung kait antara syaitan dengan kita, karena masing-masing akan berlepas diri, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 166, ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa Allah di hadapannya, dan ketika segala hubungan antar mereka terputus sama sekali. Berarti dari sini yang ada hubung kait kita dengan syaitan, dan syaitan juga berhubungan dengan kita adalah di 2 hari saja. 2 hari saat kita dilahirkan dan saat kita diwafatkan. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari 2 hari tersebut? Tentu untuk menentukan keselamatan hari dibangkitkan, kita akan bahas satu persatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun dalil yang menunjukkan bahwa syaitan hadir saat kelahiran kita, itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, ma min mauludin yuladu illa nakhussuhu syaitan fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitani illa ibna Maryam wa ummahu. Tidak ada seorang bayi pun yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari syaitan, sehingga bayi itu menangis keras karena tusukan itu, kecuali 2 bayi, Maryam dan juga putranya Isa bin Maryam. Dan juga disebutkan dalam hadis Bukhari dengan lafaz yang sama, fa idza wada'al insan min batni ummihi istahalla sarikha. Ketika manusia dilahirkan dari rahim ibunya, ia menangis keras. Kenapa? Wa dzalika min laqzati syaitan laknatullah. Hal itu disebabkan karena ia ditempeleng oleh syaitan yang sangat terkutuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah bukti bahwa saat kelahiran setan itu hadir. Jadi setiap bayi yang dilahirkan kecuali Isa dan ibunya, itu setan sudah ada hadir di situ. Untuk apa? Dalam riwayat menempeleng, dan dalam riwayat menusuk lambungnya. Tetapi tempelengan dan tusukan itu tidak memadaratkan secara kesehatan, tidak memadaratkan secara kesehatan. Tetapi itu simbol bahwa syaitan sudah mulai menabuh genderang perang saja, bahwa aku ini musuhmu. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa syaitan itu hadir saat kelahiran. Kita tahu Bu, di dalam surah atau dalam Al-Quranul Karim, surat yang ke-7 ayat 172, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perjanjian dengan kita di alam ruh. Apa perjanjiannya? Ada yang mengatakan saat Adam diturunkan dan juga Hawa, kemudian mereka berdua berada di padang Arafah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengusap pundak Adam itu. Maka dari pundak Adam inilah keluar seluruh ruh yang akan jadi turunan Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ruh-ruh itu, kemudian membuat perjanjian dan mengatakan, alastu birabbikum,
bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh yang kelak akan jadi turunan Adam mengatakan, qalu bala syahidna, ya kami menjadi saksi akan hal itu. Dari sini maka Nabi SAW mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah, artinya beriman dengan tauhid. Makanya kalau seandainya ada bayi itu terlahir dan tidak dipengaruhi oleh pemahaman apapun, tumbuh begitu saja, maka bayi ini akan tumbuh besar beriman dan bertauhid karena terlahir fitrah. Masalahnya, kenapa kemudian bayi itu kemudian melenceng dari fitrahnya di sini? Maka ayat hadis selanjutnya mengatakan, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lingkungan sekitarnya yang menjadikan dia beragama Nasrani. Boleh jadi mungkin kedua orang tuanya, boleh jadi mungkin saudara-saudaranya, boleh jadi mungkin lingkungan di sekitarnya. Akhirnya kemudian berpindah dari fitrah ke yang lainnya, sehingga dia menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Lah, keterpalingan bayi yang tadinya fitrah kemudian berpaling dari fitrah itu adalah tidak lepas daripada apa? Dari gangguan setan. Makanya setan hadir saat kelahiran. Dia tidak mau bayi ini tumbuh dalam posisi fitrahnya. Dia mau bayi ini dilencengkan dari fitrahnya. Makanya kemudian bayi itu ditempeleng oleh syaitan atau ditusuk lambungnya, seolah-olah setan mengatakan bahwa aku adalah musuhmu, siap-siap kau berhadapan denganku. Makanya kenapa saat kelahiran itu ada rahasia tauhid bagi kedua orang tua. Jangan sampai anak yang dilahirkannya itu terlahir kemudian besar menjadi orang kufur atau musyrik. Apa rahasia di balik penanaman tauhid itu? Ulama mengatakan, saat seorang ibu melahirkan, kemudian yang ia sebut adalah Allah, ataupun lafaz tauhid la ilaha illallah, dan terfikir hanya Allah di benaknya, sehingga dia memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala saat melahirkannya, maka panggilan itulah yang akan terekam oleh bayi. Tapi kalau seandainya panggilan orang tua saat merasakan sakit melahirkan itu yang dipanggil justru adalah sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu bersama Allah, memanggil berhala, memanggil seperti orang Syiah, ya Husain, ya Husain, begitu ya, ataupun berhala-berhala yang lainnya yang ia panggil saat kelahirannya, maka itu pula yang akan merusak fitrahnya. Makanya saat ibu hamil itu perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, perbanyak baca Quran, supaya bayi ini ketika lahir di atas fitrahnya dan sampai besar dia mengikuti fitrahnya. Karena setan tidak akan rela bayi yang terlahir fitrah itu kemudian terlahir fitrah terus sampai dia besar. Kalau maunya setan itu disimpangkan. Inilah kenapa saat kelahiran itu yang sangat berperan adalah ibu daripada bayi tersebut. Karena bayi kan tidak tahu apa-apa. Jadi yang berperan keselamatan akidah bayi ini adalah orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran itu adalah sebuah peristiwa besar. Kelahiran manusia itu adalah peristiwa besar. Selain daripada bagaimana seorang ibu melahirkan itu wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, dan ibu bisa rasakan kan itu yang pernah melahirkan. Tapi lebih daripada itu, kelahiran itu adalah kuasa Allah.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa merangkai dari segumpal mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian dimasukkan tulang belulang, kemudian dimasukkan aliran darah, saraf-saraf, dan begitu seterusnya sampai ditiupkan ruh. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Dari sini Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun." Kata Nabi SAW, sungguh penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah sperma, lalu menjadi alaqah segumpal darah, selama itu pula maksudnya 40 hari, lalu menjadi segumpal mudghah daging selama itu pula 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan: rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara dan bahagianya. Dari sini kita tahu bahwa kelahiran itu peristiwa besar, karena tidak ada yang bisa kecuali Allah yang buat. Coba ibu bayangkan, kalau ibu yang pernah belajar biologi kan, setiap kali pria ejakulasi itu kan, rata-rata mereka mampu melepaskan sel sperma itu sekitar 100 juta sampai ke 300 juta, paling banyak 300 juta lah ya kan. Tapi kan yang jadi cuma 1 sel saja ya. Ibu bayangkan, kalau seandainya 300 juta sel sperma itu jadi semua, kira-kira Batam ini muat nggak dari kelahiran 1 orang? Batam saja menurut sensus penduduk itu, penduduknya berapa itu? 1.100.000 sekian kan itu ya. Kalau dari sensus penduduk itu 1.200.000 lah orang ini itu ya. Nah sementara 1 orang ketika melepaskan sel sperma itu 300 juta. Kalau seandainya setiap 1 orang kelahiran dihidupkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla, jangan banyak, 5 orang yang lahir saja sudah sesak tuh. Tidak ada 1 jengkal di tanah Batam kecuali ada rumah di situ. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan semuanya coba? Dari 300 juta itu cuma 1 pula yang jadikan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari 300 itu. Karena Allah tidak jadikan semua kan. Rupanya dari 300 itu cuma kita pula yang lahir. Berarti kita ini dipilih Allah dari 300 itu. Dan ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita tidak diwafatkan atau tidak sama sekali dijadikan oleh Allah, tapi Allah jadikan kita. Ini nikmat yang luar biasa gitu ya. Allah tidak menghendaki semua jadi. Sebab kalau semua yang lahir jadi, nggak muatlah bumi ini. Pasti kita akan cari planet lain kan itu untuk menghuni lagi. Tapi itulah kuasa Allah. Allah tidak menjadikan semuanya. Allah hanya pilih kita dari 300 sel sperma itu. Artinya bahwa ini peristiwa besar kelahiran itu. Bukan peristiwa kecil. Karena banyak pelajaran yang kita bisa petik, salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabesaran dan kemahakuasaan Dia mampu menciptakan manusia sedemikian rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keselamatan seorang bayi saat lahir itu bukan keselamatan fisik yang saya bicarakan, itu kan persoalan medis, itu dokter kembalinya kan. Tapi yang kita bicarakan kan soal akidah, soal keimanan dan ketakwaan kelak kalau bayi ini sudah besar.
Lalu apa peran orang tua di sini? Yang paling mempengaruhi akan keselamatan bayi yang dilahirkan dari gangguan setan itu adalah dimulai dari mencari pasangan sebenarnya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Begitu juga laki-laki dinikahi juga karena 4 perkara kan, karena hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Fadfar biddatid din taribat yadak, ambil yang baik agamanya. Kenapa Nabi SAW memilih agama coba? Karena satu-satunya yang tidak akan punah dan hilang hanya agama. Harta bisa hilang, kecantikan, ketampanan juga bisa hilang dengan menaunnya waktu, ataupun nasab bisa saja dicederai. Tapi agama itu tidak mungkin. Dia mungkin hilang. Yang menghilangkan agama itu kan orangnya, tapi agamanya tidak mungkin hilang. Ya. Makanya Nabi SAW kemudian mengarahkan dari mulai mencari jodoh saja disuruh untuk memperbaiki agama dulu. Kemudian setelah betul-betul mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, baru bicara aktivitas saat berhubungan. Di situ ada doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita menjadi keturunan yang saleh. Lihat para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lama tidak punya keturunan kan. Dia terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunanku yang saleh. Lihat pula Zakaria. Dia mengatakan fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyah. Ya Rabb, berikan kepadaku dari sisimu anak yang baik yang akan mewarisi diriku dan mewarisi keluarga Yakub. Ya. Artinya bahwa para nabi sudah mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah salah satu penentu kita mendapatkan keturunan yang baik. Ya. Makanya ada waktu-waktu yang sangat mustajab yang kita disuruh berdoa di situ. Disitulah kita minta. Anggaplah umpamanya kita sudah salah cari pasangan umpamanya kan, tidak ya sesoleh yang kita harapkan, atau mungkin dulunya sama-sama tidak soleh, kemudian dengan berjalannya waktu kemudian hijrah, tapi kadang sudah anak banyak, tidak bisa dimulai dari awal kan begitu. Tidak mustahil mereka juga bisa menjadi soleh dan soleh. Dengan cara apa? Ambil senjata seorang mukmin di sini, doa. Ambil doa, ketuk Allah Subhanahu wa taala dari langit, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, itu maksudnya begitu. Karena kan banyak tuh orang-orang tua yang ngeluh, ya, ngeluh kepada kita ini, Ustaz, anak saya ini nakal sekali, gimana caranya supaya anak saya itu baik, mau sholat, kadang disuruh sholat aja perang dulu sama anak, nggak bisa langsung disuruh itu, kita perang, bahkan kita diancam pula sama anak. Sebenarnya kalau tidak bisa dengan cara keras, dengan cara lembut sudah tidak bisa lagi. Artinya kan mencari sebab ibu sudah ambil, sebabnya sudah benar, menyuruh anak kan itu dengan cara lembut sudah, dengan cara kasar juga sudah, tetap saja ngajak perang anak tuh, ya. Maka satu-satunya senjata cuma satu, ketuk pintu langit. Maksudnya berdoa kepada Allah. Kalau setiap hari diambil umpamanya sepertiga malam akhir kita berdoa, kita ketuklah pintu langit itu. Ya Allah, sadarkan anak saya, sadarkan anak saya. Mustahil Allah itu tidak mungkin menyadarkan anaknya. Karena kalau setiap hari diketuk kan pasti juga Allah akan mengabulkan. Dan jangan pernah mengatakan saya sudah sering berdoa Ustaz tapi masih nakal. Justru yang itu yang enggak akan dikabulkan. Mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, itu pula yang menyebab doa tidak dikabulkan. Itu namanya istijal namanya. Istijal itu mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Justru terus berdoa. Kalau Allah takdirkan sama sekali tidak dikabulkan, seandainya seperti itu, tetap saja anak kita nakal, ya memang sudah takdirnya seperti itu. Tapi kita sudah ada upaya orang tua, kalaupun seandainya anak ini Allah takdirkan bermaksiat,
orang tua tidak terikut-ikut maksiatnya. Jadi kalau Allah takdirkan ada anak masuk neraka itu, dia tidak bisa nyeret orang tuanya, karena orang tuanya sudah mengarahkan ke surga, anak yang tak mau gitu maksudnya. Tapi kalau orang tuanya biarkan saja kan begitu, ya jelas justru anak harusnya menyeret orang tua ke surga, malah pula yang dia banyak amalan surga keseret pula ke neraka gara-gara kasus anaknya tuh. Ya makanya di sini penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan anak yang kita lahirkan, termasuk upaya-upaya sunnah-sunnah saat kelahiran. Seperti kenapa disunahkan akikah? Kenapa dalam Islam itu ada sunnah akikah? Karena dalam akikah itu salah satunya adalah untuk menghindarkan dari gangguan syaitan. Ingat ketika kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam saat hendak menyembelih putranya Ismail. Syaitan berusaha menggagalkan. Apa kata syaitan? Ya Ibrahim, atadbahu ibnataka li ajli ru'ya? Ibrahim, apakah engkau akan menyembelih putramu gara-gara mimpi? Yang benar saja, kau kan mimpi saja, ngapain kamu mau sembelih anakmu? Itu mimpi. Tapi Ibrahim berusaha melawan waswas syaitan, kemudian dilemparnya dengan 7 batu. Akhirnya kemudian Ibrahim betul-betul menyembelih Ismail. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan besar. Maksudnya kambing gibas. Kemudian Ismail tidak jadi disembelih, kambing itulah yang disembelih. Artinya bahwa penyembelihan Ibrahim terhadap kambing itu setelah berhasil dari apa? Godaan syaitan tuh. Akhirnya dia menyembelih kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ibu kemudian akikah kepada bayi dalam rangka lillahi ta'ala, maka itu salah satu menyelamatkan agama anak. Dan para ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah untuk memperbaiki keyakinan agama dan ibadah anak kita kelak kalau sudah besar. Dan lebih daripada itu manfaatnya adalah seandainya Allah takdirkan anak kita meninggal, saat lahir meninggal, ya, atau sudah umur 1-2 tahun meninggal, maka anak yang sudah diakikahi itu sudah tidak tergadaikan lagi. Artinya antara kita dengan anak itu tidak ada penghalang dengan Allah. Kelak anak itu akan jadi syafaat orang tuanya. Tapi kalau belum diakikahi masih tergadai itu. Makanya Rasul mengatakan kullu ghulam murtahanun bi aqiqati, setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa yang maksud tergadaikan di sini? Tertahan syafaatnya. Sehingga akan sulit anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya penting akikah ini selain daripada menghindar dari gangguan syaitan bagi anak kita, memperbaiki agama dan keyakinan anak kita, lebih daripada itu akan mengantarkan syafaat bagi orang tuanya. Nah, ini juga dilakukan, ya, termasuk juga memberikan contoh terbaik. Tidak bisa seseorang itu mendidik anak tapi kita tidak bisa mencontohkan yang baik. Nak sholat tapi orang tua tak sholat, bagaimana caranya? Anaknya bisa berdalil, ibu aja nggak sholat kok nyuruh-nyuruh aku sholat pula, kan itu pasti akan dibalikkan tuh dalilnya tuh. Makanya anak kecil itu biasanya mereka hanya mencontoh saja. Coba anak-anak kecil itu, anak-anak tanggung gitu kan, umur 3, 4, 5 tahun dan pokoknya belum besar lah, itu kan mereka hanya melihat apa yang dilakukan orang tuanya, maka dia ikut. Makanya kalau ibu punya anak kecil kan, kemudian disuruh main itu pulang dapat kosakata baru. Dari mana itu kosakata baru? Kadang-kadang itu bahasanya nggak jelas tuh. Bahasanya yang kasar-kasar, orang tua tidak pernah mengajari itu. Tapi dia pulang pula ada bawa kosakata baru tuh anak-anak tuh. Menunjukkan bahwa anak kecil itu hanya melihat, mendengar, menghafal. Kalau itu yang kemudian dicontohkan oleh orang tuanya suka baca Quran, suka sholat, suka wirid, dan anak kecil melihat kita, pasti nggak disuruh pun dia ikut-ikut, namanya anak-anak kan itu ya. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia, akan mudah lagi nanti kalau dia sudah besar. Nah, itulah makanya butuh al-qudwatul hasanah di sini. Dari sini kata ulama salaf, liyakun awal islahika
libaniyin islahu kali nafsika. Kata ulama, hendaklah kebaikan dirimu terhadap anakmu atau memperbaiki dirimu kepada anakmu itu dilakukan dengan cara perbaiki dirimu sebelum memperbaiki anakmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi terus kewajiban kita mendidik anak, kemudian bukan hanya sekedar membina jasmaninya saja, Bu, tetapi juga lebih daripada itu adalah rohaninya. Terkadang kesalahan orang tua mendidik itu kan hanya diperhatikan soal jasadnya saja. Ketika dia sakit, orang tua stres, kan itu ya. Cemana anak saya, cemana anak saya. Ketika anak kita belum makan itu, satu hari dicari dia belum makan, ya, kasihan kan itu. Ketika tidak punya pakaian, sibuklah carikan pakaian. Ketika jatuh saja khawatirnya luar biasa. Hilang satu hari saja udah cemas luar biasa. Apa hanya sebatas itu kasih sayang orang tua memperhatikan jasad anak? Tidak. Lebih daripada itu, hendaklah rohaninya, iman, takwa, akidah, itulah yang ditanamkan sejak kecil. Dan itu kita bisa dilihat dari kasusnya Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Apa nasihat disebutkan dalam surah Luqman itu? Allah mengatakan, ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah sekutukan Allah dengan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama, yauma wulid, pada hari dilahirkan. Kemudian yang kedua, setan akan hadir saat manusia diwafatkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setan tidak akan redha apabila manusia menghembuskan nyawa terakhirnya dia dihadiahi oleh Allah sebagai husnul khotimah. Setan tidak akan rela. Makanya setan itu akan lebih dekat kepada orang sakit dibandingkan orang sehat. Untuk apa? Menanamkan keputusasaan. Bagaimana caranya orang sakit itu putus asa? Ini yang target setan ini, supaya mati di atas keputusasaan. Dan kita bisa saksikan betapa banyak orang sakit yang diuji oleh Allah dengan sakit yang parah, terbaring stroke atau di kursi roda atau terbaring dalam pembaringan tidak bisa apa-apa, kadang-kadang menahun sakitnya. Terkadang setan masuk di otak dia. Ya udah, lebih baik mati saja. Ya, terkadang sebagian mereka betul-betul mengakhiri hidupnya, saking putus asanya dengan penyakitnya. Lah kalau itu yang terjadi, berarti setan itu berhasil menjadikan dia wafat di atas suul khatimah. Makanya kenapa kita saat sedang sakit itu perbanyak isti'adzah itu, perbanyak minta perlindungan dari setan yang terkutuk kepada Allah Azza wa Jalla itu. Banyak isti'adzah dan istighfar saat sakit itu, supaya jangan-jangan dekat-dekat setan. Karena begini, Bu, kalau saat detik-detik wafatnya yang turun itu malaikat, maka setan akan lari. Dan itu yang kita harapkan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah dengan kata-kata itu, maka saat wafatnya tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun tuh. Kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut dan jangan sedih karena surga sudah dijanjikan Allah kepadamu. Ketika malaikat rahmat itu yang turun, maka secara otomatis setan akan lari, Bu. Karena setan itu akan kabur kalau melihat malaikat. Setan itu pasti lari tuh kalau melihat malaikat itu. Buktinya adalah ketika perang Badar. Jadi iblis itu menjelma sebagai Suraqah ibn Malik, dalam riwayat sebagai Syekhun Najd.
orang tua dari Najd, ikut rapat bersama Abu Jahal. Kemudian dia menjanjikan nanti kalau terjadi peperangan dia akan bawa pasukannya. Supaya apa? Mengompori pasukan Abu Jahal supaya menyerang Nabi. Ketika Abu Jahal terkompor dengan iblis ini, bahwa iblis akan membawa bala tentaranya membantu Abu Jahal dan pasukannya, ketika betul-betul terjadi perang Badar, apa yang terjadi, Bu? 5.000 malaikat turun dipimpin Jibril. Maka orang tua yang kemudian berbentuk Suraqah ibn Malik ini, ketika melihat para malaikat turun dari langit, langsung dia lari, tidak mau ikut terlibat perang. Jadi orang-orang musyrik Arab ini mengatakan, ya Suraqah, mau pergi kemana kamu? Bukankah kau yang menjanjikan bahwa kau akan datang dengan pasukan membantu kami, katanya. Apa kata Suraqah? Dia mengatakan, inni ara ma la taraw, inni akhafullah. Aku melihat yang kalian tidak lihat. Maksudnya apa? Aku melihat malaikat, kalian tak tahu. Jadi kata Suraqah ini, jelmaan iblis ini, dia mengatakan, saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Saya takut kepada Allah. Dari situ dia pergi kabur dari peperangan itu. Dan Allah menangkan kaum muslimin atas berkat bantuan Allah dengan mengirim 5.000 malaikat dipimpin oleh Jibril dengan menunggang kuda namanya Haizum. Dan Allah menangkan. Dari sini dalil apa? Bahwa kalau malaikat turun, setan pasti kabur. Makanya Rasul mengatakan, tidak ada hari di mana setan merasa terhina, merasa rendah, kecuali di hari Arafah dan saat perang Badar. Kenapa? Karena di 2 hari itu malaikat turun. Makanya harapan kita saat kita detik wafat itu, semoga Allah menurunkan malaikat supaya setan gak dekat-dekat dengan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang istiqomah. Makanya hadis Rasul mengatakan apa, Bu? Rasul mengatakan, man mata yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Manusia itu akan diwafatkan, dalam riwayat dibangkitkan di sini, dalam riwayat diwafatkan atas setiap hamba disesuaikan dengan kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya penuh dengan istiqomah, pemain istiqomah sholat terus, maka dia akan diwafatkan seperti itu. Kalau selama hidupnya istiqomah puasa terus, maka akan diwafatkan seperti itu, sedang puasa. Kalau seumur hidupnya dia gemar baca Quran terus, maka akan diwafatkan seperti itu, baca Quran. Karena Ibnu Katsir mengatakan, man mata ala syai'in, gimana lafaz? Pokoknya lafaznya, barang siapa yang meninggal, maka dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kita biasa apa? Kalau biasa maksiat, meninggal di atas maksiat. Kalau biasa ibadah, meninggal di atas ibadah. Gitu maksudnya. Makanya hanya orang-orang yang istiqomah itulah yang tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Yang istiqomah ini, istiqomah mungkin istiqomah di sholat sunnahnya, istiqomah di puasa sunnahnya, istiqomah di istighfarnya, istiqomah di zikirnya, istiqomah di baca Qur'annya, istiqomah dimanapun dari segi ibadah, maka disitulah yang akan menolong kita menentukan keselamatan saat kita wafat itu. Karena kalau malaikat yang turun, setan pasti pergi, gak akan dekat-dekat kita. Tapi kalau sudah tidak istiqomah, lihat Allah mengatakan dalam Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Allah mengatakan apa? Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku habarkan, kata Allah, setan-setan itu turun untuk siapa? Setan-setan turun itu kemana? Kepada siapa? Maka Allah jawab, tanazzalu ala kulli affak. Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang suka banyak dusta, maksudnya para dukun dan tukang-tukang sihir. Kemudian athim, para pendosa, ahli maksiat, ya. Jadi setan itu akan turun kepada ahli maksiat. Jadi kalau seandainya setiap hari dia gemar bermaksiat, maka saat sakaratul maut yang turun bukan malaikat, setan tuh, ya. Setan itulah yang kemudian menjadikan dia suul khatimah. Tapi kalau dia istiqomah di atas ibadah, yang turun malaikat, setannya pergi. Tinggal milih itu.
Kita disuruh memilih setan yang turun saat sakaratul maut ataukah malaikat yang turun saat sakaratul maut. Kita tinggal milih. Kalau ingin istiqomah di atas ibadah, maka malaikat akan turun. Tapi kalau istiqomah di atas perbuatan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah katakan tanazzalu ala kulli afakin athim. Maka setan akan turun kepada para pendusta dan juga para pendosa, ahli maksiat. Dari sini kalau kita melihat sejarah ulama-ulama salaf itu, mereka sangat takut luar biasa dengan su'ul khatimah. Sangat takut luar biasa. Dikisahkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika memahami surah Fatir ayat 32. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan karena izin dari Allah. Apa kata Aisyah? Dia mengatakan, "Ya bunai." Dia menasihati anak-anak dan mengatakan, "Ya bunai, ammas sabiqu bil khairat fahaula'il ladzina matu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum wa syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Wa ammal muqtasid fahaula'il ladzina tabau atharan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta matu ala dzalik. Wa amma zalimu li nafsi famithli wa mithluka ya bunai." Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dalam surah Fatir ayat 32 itu kan manusia terbagi tiga, Bu. Ada manusia yang paling tinggi derajatnya disebut sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di atas kebaikan. Kata Aisyah, merekalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, meninggal bersama Nabi, dan mereka orang-orang yang dijamin sorga atas lisan Nabi, kata Aisyah. Adapun kelompok yang kedua di bawahnya namanya muqtasid. Itu tengah-tengah antara orang zalim dan orang-orang yang tingkatannya tinggi. Adapun muqtasid yang tengah-tengah, kata Aisyah, itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti asar Nabi, hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi, mencontoh Nabi sampai mati ketika dia mencontoh. Adapun yang mendolimi dirinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, itulah seperti saya dan kalian. Seperti saya inilah, kata Aisyah, orang-orang yang mendolimi diri dan juga kalian. Bayangkan kalau sekelas Aisyah mengatakan seperti itu, siapa ibu-ibu? Siapa kita? Saya dan yang lainnya. Lalu masuk ke kelompok yang mana? Kalau yang paling rendah aja Aisyah mengatakan, adapun yang mendolimi dirinya itu saya, kata Aisyah. Gimana kita? Sementara manusianya terbagi menjadi tiga saja tuh. Kita ini yang keberapa? Enggak termasuk tiga-tiganya kalau itu diborong semuanya. Dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mencontohkan kepada kita ketakutan yang luar biasa. Kalau dia termasuk zalimul li nafsi. Tetapi ini kan tentu tawaduknya beliau. Dia mengatakan seperti itu kan rendah dirinya Aisyah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, jadi dia berdialog dengan Hammad ibn Salamah. Sufyan Ats-Tsauri ini berdialog dengan Hammad ibn Salamah. Ketika itu Sufyan Ats-Tsauri sedang sakit parah. Ya, Sufyan Ats-Tsauri itu sedang sakit parah. Lah Hammad ibn Salamah ini memuji Sufyan Ats-Tsauri dan mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, apa yang kau akan takutkan wahai Sufyan? Engkau ini seorang alim, engkau seorang ahli ibadah. Seandainya kau mati, kau akan dapat tempat yang indah di sisi Allah, kata Hammad ibn Salamah. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan,
as'aluka billah ya Hammad atadhunnu anna mithli yanju minan nar. Wahai Hammad, as'aluka billah, aku memohon kepadamu karena Allah, apakah orang sepertiku akan layak selamat dari neraka? Apakah orang sepertiku akan selamat layak dari neraka? Lihat, ini kata-kata ini dalam, karena terlontar dari seorang alim min ulama'i tabi'in, generasi kedua loh setelah sahabat, Sufyan ats-Tsauri, dan dia adalah imam tabi'in, imamnya para tabi'in. Kok dia bisa ngomong kepada Hammad ibn Salamah dan mengatakan as'aluka billah ya Hammad atadhunnu anna mithli yanju minan nar? Aku memohon kepadamu dengan menyebut nama Allah ya Hammad, apakah orang sepertiku layak selamat dari neraka? Itu menunjukkan bahwa ketakutannya ulama salaf itu sampai mereka merendah diri, tawadhu, karena siapapun yang merendah diri maka Allah angkat derajatnya. Dia tidak pernah sombong dengan ketaatannya, tidak pernah menghitung-hitung amalnya, tidak seperti orang belakangan sekarang. Kadang-kadang sedekah dihitung-hitung dia. Saya sudah sumbang sana, saya sudah sumbang sini, sudah mau mana lagi ya katanya. Seolah-olah dia sudah semuanya kan gitu. Saya sudah sholat malam, sholat duha, apalagi ini katanya. Gak usah diingat-ingat ibadah itu, dihitung-hitung tidak perlu. Sudah ada yang menghitungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sampai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu saat wafatnya, malam harinya dia ketakutan mati, tapi di pagi harinya tiba-tiba dia mengharap akan kematian, sampai dia mengatakan sambil menangis itu, a'udzubillah min lailatin sahibuha ilan nar, aku berlindung kepada Allah dari malam yang pagi harinya seseorang harus dihantar ke neraka. Karena malam, Mu'adz itu kan satu keluarga kena taun, kena wabah, meninggalnya itu karena kena wabah, dia kena taun, ya kan? Tapi bagaimana Mu'adz mengajarkan kepada kita supaya berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon dan tetap takut saat menjelang wafatnya, sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa yang aku takutkan saat wafat itu bukan persoalan kurang ini kurang itu, tetapi yang aku takutkan kalau seandainya Allah cabut keimanan dalam dadaku. Itulah ketakutannya ulama salaf saat kematian. Maka dari sini ada pelajaran apa, Bu? Jangan merasa aman dari makar Allah. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jangan pernah merasa aman. Ya, sehebat apapun kita jangan pernah merasa aman. Walaupun kita sudah merasa ahli ibadah, malamnya ibadah, siangnya ibadah, hampir setiap detik kita ibadah, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Kenapa? Karena hati seseorang itu yang memegang Allah. Kapanpun Allah mau, Allah bisa sesatkan kita. Sebagaimana kapanpun Allah mau, Allah bisa berikan petunjuk kepada kita. Ingat sebuah hadis yang Rasul katakan, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seorang hamba itu setiap hari amalannya penduduk surga, Bu. Salat, puasa, zakat, macam-macam. Sampai surga dengan dia itu tinggal satu hasta lagi, tinggal dari sini. Jarak dia dengan surga tinggal segini. Tetapi apa yang terjadi? Di ujung hayat sebelum wafatnya, faya'malu bi amali ahlin nar. Tiba-tiba dia melakukan amalan penduduk neraka. Kemudian dia wafat dengan itu. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke neraka. Padahal satu kehidupan dia gunakan untuk ibadah, Bu. Tapi di ujung hayat Allah takdirkan pula dia bermaksiat dan ditutup pula dengan kemaksiatan. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu ditentukan akhirnya, bukan awalnya. Tetapi bagaimanapun akhir pun tetap yang menentukan awalnya. Supaya akhirnya baik pun ditentukan dengan dari awalnya juga. Tapi yang menentukan semuanya bukan awal, bukan tengah, tapi akhirnya. Itulah kenapa Rasul mengatakan, innamal a'mal
bil khawatim. Amal itu ditentukan dengan akhirnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan kematian baik, karena turunnya banyak malaikat kepadanya menghabar gembirakan kabar-kabar yang baik. Maka di antara mereka itu sebelum wafatnya terkadang mereka mengucapkan kalimat-kalimat baik. Seperti mengatakan as-sallan nas, apakah manusia sudah salat? Seperti yang terjadi kepada siapa? Umar bin Khattab. Umar sebelum wafatnya tuh, ketika dia sadar, yang pertama diingat apa? Salat. Dan mengatakan as-sallan nas, apakah manusia sudah salat? Kata Umar. Maka orang-orang mengatakan sudah wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar mengatakan la hadda fil Islam liman tarakas salat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat kemudian meninggal. Lihat, terkadang sebelum meninggal mengucapkan kalimat-kalimat indah kan itu. Ada sebagian yang lain mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian meninggal. Ada sebagian lain membaca Al-Quran, seperti kisah seorang syekh bercerita tentang anak muda yang gemar membaca Quran. Quran saja di mana-mana. Ya, mau di bas Quran, mau di pesawat Quran, mau di kereta api Quran, pokoknya dia tidak lepas daripada Quran. Satu hari kendaraan yang dikendarainya tuh, Bu, kecelakaan. Ya. Semua mati. Lah anak muda yang gemar membaca Quran ini sempat ketolong dan koma, dibawa ke rumah sakit. Ini syekh ini sampai bersaksi, demi Allah katanya, aku tidak pernah melihat anak muda yang saat wafatnya seindah dia katanya. Kemudian saya ini bercerita, kenapa wahai syekh? Ditanya, karena saat wafatnya, sebelum wafatnya, dia mengulang-ulang surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian dia meninggal. Di kalimat wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Muhammad itu mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya Quran. Dia meninggal dalam kalimat ini. Ya, jadi itulah kalau malaikat yang turun, macam-macam ekspresi orang meninggal. Itu ada yang tersenyum, ada yang kemudian penuh dengan keringat di dahi, dan itu ciri-ciri husnul khatimah. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau setan yang turun, Bu, macam-macam juga tuh. Orang wafat tuh. Ada yang dikomakan gak mati-mati, tersiksa hidupnya. Ada yang kemudian nyerocos tidak jelas, ditalkin la ilaha illallah, malah mengatakan kafartu bima taqul, aku kufur dengan yang kau ucapkan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Seorang syekh bercerita, jadi ada anak muda sedang sakaratul maut, dia ahli maksiat anak muda ini. Ditalkin sama seorang alim, ya fulan qul la ilaha illallah. Wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Apa kata dia? Kafartu bima taqul, aku kufur dengan kalimat itu katanya. Kemudian dia meninggal. Sampai seperti itu, menolak kalimat itu. Padahal, Bu, tidak ada satupun kalimat yang mampu diucapkan orang sedang sakaratul maut kecuali la ilaha illallah. Tidak ada. Sebutkan kalimat apa yang mudah diucapkan orang sakaratul maut kecuali kalimat la ilaha illallah. Hanya itu yang bisa diucapkan orang sedang sakaratul maut. Tapi betapa banyak orang yang tidak sanggup mengucapkannya, apalagi yang lain. Ya, kadang-kadang aneh nih, orang sedang sakaratul maut diajak ngobrol, Bu. Apa yang diajak ngobrol? Udah mau mati. Ya, ditalkin dengan la ilaha illallah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza, dan banyak lagi kisah-kisah para sahabat, ya, dan juga para tabi'in, bagaimana saat wafat mereka wafat di atas husnul khatimah. Artinya inilah hari kedua supaya kita selamat dari setan saat kematian, karena setan lebih dekat minta kepada Allah agar yang turun para malaikat, dan itu dengan cara beristiqomah di atas ibadah. Dan yang terakhir tentu wa yauma ub'atsu hayya, saat kita dibangkitkan. Dan keselamatan saat dibangkitkan itu ditentukan saat kita dilahirkan dan saat kita diwafatkan. Kalau saat kita dilahirkan betul-betul kita dididik oleh orang tua kita sampai kita dewasa, kemudian balik, kemudian amal kembali kepada kita, kemudian saat diwafatkan Allah takdirkan husnul khatimah, maka itu menentukan saat kita dibangkitkan. Kalau baik di dunia, maka dibangkitkan pun dengan cara baik, karena ad-dunya mazra'atu lil akhirah.
dunia ini tempat bercocok tanam kehidupan kita di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, kita menuai kebaikan. Kalau kita tanam keburukan, kita pun akan menuai keburukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini Bu untuk tema. Karena kalau kita habiskan nanti ada tanya jawab waktunya. Taib, kita buka tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan, silakan. Ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Semua orang akan diganggu setan. Mau ulama, mau siapapun, saat kematian itu akan diganggu setan, kecuali nabi. Kecuali para nabi, karena mereka maksum. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman, sehebat apapun setan mengganggunya, maka tidak akan bisa diganggu. Orang yang beriman tuh. Maka Imam Ahmad saat dia tidak sadarkan diri, kemudian dia mengigau. Ya, mengigau. Saat sadar ditanya sama anaknya igauannya itu. Rupanya Imam Ahmad bercerita bahwa dia didatangi setan. Kemudian diajak murtad. Disuruh masuk Nasrani, disuruh masuk Yahudi. Tapi mana la, tidak mau. Ya, sampai akhirnya dia sadar, kemudian dia meninggal di atas la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan masalah siapa orangnya, tetap setan akan datang saat kematian. Sebagaimana setan datang saat kelahiran. Karena setan tidak mau orang mati itu husnul khotimah, paling pantang, karena setelah kematian tidak ada lagi harapan bagi setan mengganggunya. Kalau orang sudah mati, setan nggak mungkin mengganggu, karena sudah terputus hubungan dia dengan setan. Jadi kesempatan terakhir setan itu mengganggu orang itu ya ketika sakaratul maut, karena habis itu tidak ada lagi kesempatan. Makanya bagaimana setan berusaha untuk supaya orang itu dibuat putus asa. Makanya lihat orang sakit ibu, ketika dia sehat, dia tahu akidah yang benar, tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh datang ke ini ke itu. Tapi kalau sudah sakit parah Bu, kadang-kadang akidah itu hilang. Udahlah, bawa saya ke dukun, yang penting sembuh. Gitu kan? Padahal ketika dia tahu ke dukun itu haram, ke dukun itu syirik. Tapi orang sakit itu kadang-kadang menghilangkan akidah. Walaupun ketika saya tahu dia hukum datang ke dukun tak boleh, kalau ketika sakit hilang tuh semuanya. Udah nggak apa-apa, saya nggak tahan, tolong bawa aja ke dukun sana. Karena mendengar mungkin dukun bisa menyembuhkan itu. Nggak peduli itu, yang penting sembuh. Ya, itulah pandainya setan tuh di situ. Dia diangan-angani bahwa terkadang sengaja ada orang datang menceritakan tentang perobatan dukun ini bagus-bagus, kerekamlah sama orang sakit. Akhirnya minta dibawa ke tempat itu. Iya, kalau sembuh, kalau mati kan habis tuh amalannya. Dia terlampau berjudi bahasa kita kan gitu. Ya kalau dapat untung, kalau tak dapat ya buntung lah kan itu. Harusnya seorang muslim tidak demikian. Kalau itu tahu haram ya haram, tidak boleh, bersabar saja kan itu. Wallahu a'lam. Ya.
Saat kematian setan itu, manusia yang sedang sakaratul maut itu mampu memandang kegaiban. Makanya Allah mengatakan fakashafna anka ghita'akal yaum. Kami singkap sedikit kegaiban saat meninggal. Dalam surah Thaha kalau enggak salah ya. Fakashafna anhu ghita'ak fa basarukal yauma hadid. Maka dia bisa melihat sekilas catatannya. Bahkan malaikat yang datang pun dia lihat. Ya, bagi orang yang sedang sakaratul maut itu. Karena Allah singkap kegaiban itu. Tapi bagi orang-orang yang di sekitarnya tidak tahu. Yang tahu hanya merasakan yang sedang sakaratul maut saja. Ya, wallahu a'lam. Ya. Coba kasih mic-nya, nggak dengar. Hah? Nggak hidup? Atau disambung lidahnya? Yang depan nih. Ya agak maju aja Bu, apa? Oke. Orang tua tidak bisa mendidik. Akikah, oke. Oke. Pertanyaannya itu. Iya, akikah ini kembali kepada hukum. Hukum akikah ini wajib atau sunnah muakkadah. Itu dulu. Ya, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi yang jelas bahwa seandainya pun pendapatnya wajib, tetapi di situ tidak wajib mutlak, tapi wajib bagi yang mampu. Artinya orang tuanya kalau mampu kok tidak mengakikahi itu salah. Karena dia mampu. Tapi kalau sama sekali nggak mampu ya nggak salah, namanya nggak mampu, kan wajib bagi yang mampu. Berarti anak itu sudah tidak ada hubung kait dengan tergadaikan, karena nggak mampu macam mana. Tetapi ada syariat lagi, ulama membolehkan bagi anak yang mungkin dulunya belum diakikahi, dia minta izin sama orang tuanya. Atau tanya dulu waktu saya kecil diakikahi enggak ya? Kata bapaknya, boro-boro makan sulit, beli kambing pula katanya. Kata orang tuanya. Ya saya izin lah, umpamanya gimana kalau saya beli kambing, saya akikahi sendiri. Kata orang tuanya enggak apa-apa. Ya itu kalau orang tuanya baik. Kalau nggak baik, daripada beli kambing sini bagus beli motor untuk saya katanya. Ya kalau seandainya dia mengizinkan akikah diri sendiri nggak apa-apa untuk melepaskan gade tadi, tapi minta izin sama orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup, ya kalau orang tuanya nggak hidup ya nggak apa-apa, kita akikah diri sendiri saja dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua yang dulu belum akikah, saya akikah sendiri. Kalau orang tua udah nggak ada kan? Minta izin sama siapa? Tidak mungkin datang ke kuburan. Bu, saya mau akikah. Kata ibu dalam kuburan, ya silahkan. Malah takut ibu ya. Jadi intinya bahwa boleh seseorang itu mengakikah dirinya supaya tadi bisa terlepas dari gadean tadi. Ya, wallahu a'lam. Iya, Nabi Sulaiman meninggal. Setan mah nggak tahu, karena nggak tahu yang gaib, setan itu. Dan itu memang khususiyah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika meninggal memang dalam rangka menghinakan syaitan, jin yang diperintahkannya. Jin tidak tahu kalau Sulaiman itu sudah mati, karena kan tidak berani dekat mereka. Dekat aja tidak berani jin-jin itu. Jangankan ngecek Nabi Sulaiman megang-megang, dekat aja tidak berani kan itu. Jadi tidak tahulah. Nah, karena memang Nabi Sulaiman sendiri yang sudah berdoa kepada Allah kan, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min qabli. Ya Allah, berikan kekuasaan kepadaku yang jangan kau kasihkan kepada orang setelahku. Berarti khusus Sulaiman saja tuh. Kekuasaan bisa menundukkan jin, bisa macam-macam kan? Enggak ada lagi kecuali Sulaiman.
Sampai jin aja ketakutan, saking ketakutannya disangka Sulaiman tidur bukan sedang udah meninggal. Tidak. Baru setelah kemudian tongkatnya itu yang dipegang itu, kan namanya dia pakai tongkat begini, kena rayap tongkatnya. Sudah tidak ada lagi pegangan, jatuhlah Sulaiman. Karena seorang nabi itu walaupun ratusan tahun tidak akan dimakan tanah jasadnya. Ya awet seperti itu. Jadi sangkanya belum mati. Karena nabi itu nggak kemakan, lain dengan selain para nabi. Kita aja mungkin meninggal 1 minggu udah busuk kan gitu ya. Kalau nabi tidak. Para nabi itu akan dijaga karena tidak akan dimakan bumi. Makanya jin-jin nyangka dia belum meninggal padahal udah meninggal. Wallahu a'lam.